Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang bersekutu dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi 2 Januari tahun 2023 berjudul Dalam Persekutuan dengan Dia. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 3 yang berbunyi, "Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan." Manusia yang diciptakan untuk bergaul dengan Allah hanya dapat menemukan kehidupan dan perkembangannya yang sesungguhnya dalam pergaulan seperti itu. Diciptakan untuk menemukan pada Allah sukacitanya yang tertinggi, ia tidak dapat menemukan di tempat lain apa yang dapat menenangkan keinginan hatinya, yang dapat mengenyangkan rasa lapar dan dahaga jiwa itu. Orang dengan roh sungguh-sungguh dan dapat diajar mempelajari firman Allah yang berusaha untuk memahami kebenarannya akan dibawa untuk berhubungan dengan Khaliknya. Dan kecuali oleh pilihannya sendiri, tidak ada yang membatasi kemungkinan-kemungkinan perkembangannya. Dikutip dari buku Seri Membina, Jilid 3, halaman 111. Tidak seorang pun dapat menikmati hidup tanpa agama. Kasih kepada Allah memurnikan dan memuliakan setiap cita rasa dan keinginan, meningkatkan kasih, menceriakan kesenangan yang berguna. Itu menyanggupkan orang untuk menghargai dan menikmati semua yang benar, baik, dan indah. Dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 338. Memiliki kesadaran bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita dan bahwa telinganya terbuka untuk doa-doa kita, sungguh merupakan suatu kepuasan. Mengetahui bahwa kita memiliki sahabat yang tidak pernah gagal, yang kepadanya kita dapat mencurahkan semua rahasia jiwa, adalah kebahagiaan yang tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dikutip dari buku Counsel on Health, halaman 628. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata, manusia yang diciptakan untuk bergaul dengan Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 306, paragraf 1. Dalam persekutuan dengan Allah, dengan Kristus, dan dengan para malaikat kudus, mereka dikelilingi oleh suasana sorgawi, suasana yang membawa kesehatan bagi tubuh, semangat bagi intelek, dan sukacita bagi jiwa. Berdasarkan penjelasan Roh Nubuat, Allah yang dimaksudkan adalah pribadi yang berbeda dengan Kristus, sebab memang Kristus adalah anak Allah. Dan untuk merasakan suasana sorgawi, yang kita perlukan adalah persekutuan dengan Allah, dengan Kristus, dan dengan para malaikat. Kemudian Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers edisi 1892, halaman 373, paragraf 2, berkata, memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus,
berarti dimuliakan dan ditinggikan dan dijadikan bagian dari sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Karenanya jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Kita bersekutu dengan Bapa, dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan dengan para malaikat. Dan untuk mengalami sukacita yang tak terkatakan, kita harus bersekutu dengan Bapa dan anaknya. Sekarang, apa maknanya bersekutu dengan Allah, yaitu dengan Bapa? Signs of the Times, Oktober tanggal 2 tahun 1901, paragraf 7 menjelaskan. Memiliki persekutuan dengan Allah berarti memperlakukan satu sama lain sebagai anak-anak Allah. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Hasil dari bersekutu dengan Allah, yaitu dengan Bapa, adalah memperlakukan sesama sebagai anak-anak Allah. Sebab itulah yang dinyatakan oleh 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Namun jangan lupa, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, jika mau bersekutu dengan Bapa adalah dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita. Bersekutu dengan anak Allah adalah sama dengan bersekutu dengan Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times, Oktober tanggal 3 tahun 1895, paragraf 12. Persekutuan dengan Allah sangat berarti, dan mereka yang memiliki persekutuan dengan Allah ini mendengar suara undangan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Perkataan ini adalah perkataan Yesus. Dan mereka yang bersekutu dengan Allah, yang adalah Allah Bapa, akan mendengarkan suara undangan Yesus tersebut. Kenapa? Karena kita datang dan masuk kepada Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi atas perintah Bapanya. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 49, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Jadi, pada waktu Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu," hal itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang perintahkan Yesus untuk mengatakannya. Itulah sebabnya, bila mana kita bersekutu dengan Bapa, kita mendengarkan undangan Yesus ini. Karenanya jelas bahwa untuk kita bersekutu dengan Allah Bapa adalah dengan bersekutu dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah pengudusan yang sejati. The Review and Herald, Januari 2, tahun 1913, paragraf 4 berkata, "Pertumbuhannya konstan, dan dia memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak. Ini adalah pengudusan sejati." Kutipan ini menjelaskan tentang Henokh. Dia bersekutu dengan Bapa dan Anaknya dan mengalami pengudusan yang sejati, sehingga dia akhirnya diangkat ke sorga. Demikian juga dengan kita. Jika kita mau selamat dan diangkat ke sorga saat Yesus datang kedua kali nanti, maka kita harus bersekutu dengan Bapa dan Anaknya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar kita bersekutu dengan Bapa dan Anak. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa penting sekali kami untuk bersekutu dengan Bapa. Sebab dengan persekutuan kami dengan Bapa, kami mengalami perubahan. Dan untuk dapat bersekutu dengan Bapa, kami harus bersekutu dengan Anak. Sebab oleh melalui Kristuslah kami dapat datang dan masuk kepada Bapa. Dan bila mana kami sudah bersekutu dengan Bapa dan Anaknya, itulah pengudusan yang sejati. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kami dapat diselamatkan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Anak Allah dalam hati kita semua, maka itulah wujud daripada persekutuan kita dengan Anak Allah, dan itulah wujud persekutuan kita dengan Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.